Winalvita dengan NPM 1842068. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya. Pertama, saya akan menjelaskan variabel saya dulu. Jadi variabel dependen saya itu adalah return saham, independen saya itu manajemen laba, kemudian variabel kontrol saya itu ukuran perusahaan, leverage, ROA, CFO, dan book to market ratio. Kemudian latar belakang dari penelitian ini itu adalah laporan keuangan itu dapat dimanipulasi. Terus jika para pembaca atau auditor yang membaca itu tidak teliti, maka hasil dari pembacaan laporan keuangannya itu akan membuat keputusan yang kurang tepat gitu. Ada satu praktik manipulasi yang tergolong sebagai permainan internal dalam perusahaan, yaitu praktik manajemen laba, di mana praktik manajemen laba ini adalah praktik yang dilakukan untuk menaikkan atau menurunkan laba dengan metode akuntansi atau kebijakan-kebijakan akuntansi yang masih sesuai dengan peraturan atau PSAK. Jika praktik manajemen laba dilakukan dengan motif ingin menaikkan laba perusahaan, maka hal tersebut dapat berpengaruh terhadap keputusan para pemegang saham perusahaan tersebut maupun para pemangku kepentingan yang ada di luar sana. Urgensi penelitian. Kenapa penelitian ini harus dilakukan? Karena banyak kasus manajemen laba yang terjadi di perusahaan-perusahaan ternama, termasuk di Indonesia. Salah satunya itu ada dua. Yang pertama itu PT Garuda Indonesia, di mana pada laporan tahun 2018 mereka itu menaikkan labanya. Terus yang kedua itu juga terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya, di mana pada tahun 2020 Jiwasraya melaporkan laba semu dengan melakukan praktik manajemen laba yang kemudian berdampak dengan gagal klaimnya polis asuransi nasabah PT Asuransi Jiwasraya. Tujuan dan manfaat penelitian. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan ujian akhir semester metodologi penelitian, kemudian untuk meneliti apakah manajemen laba itu berpengaruh terhadap return saham pada suatu perusahaan. Lalu manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan mengenai praktik manajemen laba, baik untuk diri saya sendiri maupun untuk para pembaca di luar sana. Kemudian untuk mempelajari apakah praktik manajemen laba itu merupakan tindakan fraud atau tidak. Terus yang terakhir adalah untuk mengetahui apa saja faktor pendorong pada return saham. Jadi saya akan menjelaskan mengenai return saham dulu ya. Return saham itu adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemegang saham atas hasil dari investasinya, atau bisa juga merupakan selisih dari harga jual saham dengan harga beli sahamnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga saham. Yang pertama itu kegiatan di suatu negara, kedua isu-isu politik, ketiga krisis ekonomi, yang keempat bencana alam, 5 perubahan kebijakan suatu negara, dan keenam sosial media. Model penelitian terdahulu. Jadi di sini ada penelitian yang dilakukan yang pertama itu oleh Saedi pada tahun 2018, di mana Saedi ini meneliti hubungan antara praktik manajemen laba dengan return saham. Dikarenakan akuntan itu dapat mengubah isi laporan keuangan dengan cara melakukan praktik manajemen laba. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan industri yang terlisting di Qatari tidak melakukan praktik manajemen laba dan tidak ada hubungan signifikan secara statistik antara manajemen laba dengan return saham. Kemudian penelitian dilakukan oleh Ahmad Por dan Shafari tahun 2016. Mereka meneliti tentang hubungan antara akun pengeluaran diskresioner dan manajemen laba tentang nilai saham dengan tujuan untuk memeriksa apakah laporan keuangan akun pengeluaran ini digunakan untuk melakukan praktik manajemen laba, di mana hasil dari penelitian ini adalah tidak ada hubungan antara manajemen laba dengan return saham. Kemudian penelitian dilakukan oleh Sugianto dan Chandra tahun 2019. Jadi ini mereka meneliti tentang pengaruh accounting konservatism, manajemen laba real, dan asimetri informasi pada return saham. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara accounting konservatism terhadap return saham. Manajemen laba itu tidak berpengaruh terhadap return saham, dan asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap return saham. Yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Omus dan teman-teman pada tahun 2019. Mereka meneliti tentang pengaruh manajemen laba terhadap return saham pada perusahaan yang terlisting di Bursa Efek Anman, di mana
Hasilnya adalah terdapat hubungan antara manajemen laba dengan return saham. Yang kelima itu Farica tahun 2017. Dia meneliti tentang pengaruh manajemen laba terhadap return saham pada perusahaan terlisting di Bursa Efek Aman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa reputasi auditor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Kompensasi manajemen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham, dan manajemen laba berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Hubungan variabel dependen dan independen. Jadi praktik manajemen laba yang dilakukan ini akan menimbulkan reaksi negatif dari para investor, sehingga saham perusahaan tersebut akan mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena investor lebih memilih untuk menghindari risiko yang terjadi yang disebabkan oleh perusahaan yang melakukan praktik manajemen laba. Hal ini memberikan keyakinan bahwa para calon investor atau investor sudah lebih memperhatikan dan menganalisa laporan keuangan suatu perusahaan. Model penelitian saya. Jadi di sini variabel dependen saya itu return saham, independennya manajemen laba, kontrolnya ukuran perusahaan, book to market ratio, return on asset, arus kas operasi, dan leverage. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal pertama. Metode penelitian pada penelitian ini adalah di mana populasinya itu merupakan perusahaan yang terlisting di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kriterianya adalah perusahaan itu harus terdaftar di BEI dari tahun 2016 sampai dengan 2020, di mana perusahaan ini harus menerbitkan laporan keuangan yang dapat diakses. Jenis perusahaan yang diteliti adalah semua jenis perusahaan kecuali perusahaan bank dan finansial, karena perusahaan finansial menggunakan pengerjaan yang lain. Hasil pengujian statistika. Yang pertama itu saya akan menjabarkan sampel dan juga perusahaan yang bisa digunakan memenuhi kriteria. Perusahaan sampel itu terdapat 624 perusahaan selain finansial. Kemudian yang tidak memenuhi kriteria ada sebanyak 338. Kemudian perusahaan yang memenuhi kriteria adalah 286. Lama tahun penelitian itu 4 tahun, dan dari 286 perusahaan selama 4 tahun didapatlah jumlah data penelitian sebanyak 1144 data. Kemudian untuk hasil statistik deskriptifnya, variabel return saham memiliki rata-rata 0,130792, nilai minimum minus 0,923077, dan nilai maksimumnya 26,85714. Berdasarkan hasil statistik tersebut, terdapat jarak interval yang besar dikarenakan performa saham setiap perusahaan itu berbeda-beda, yang bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti faktor internal perusahaan, faktor eksternal perusahaan, ataupun berita yang tersebar di berbagai media, sehingga nilai standar deviasinya itu mencapai 1,0772875, dimana artinya variabel ini itu bervariasi. Kemudian variabel discretionary accruals. Discretionary accruals ini adalah variabel yang digunakan untuk menghitung manajemen laba. Jadi rata-ratanya itu adalah 0,042061, kemudian nilai minimumnya adalah minus 4,019317, dan nilai maksimumnya adalah 18,45105. Berdasarkan hasil statistik tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata perusahaan Indonesia yang melakukan manajemen laba sangat rendah, yaitu sebesar 4,2 perusahaan saja. Selisih yang besar ini antara nilai maksimum dengan nilai minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap standar deviasi yang bernilai 0,576966, yang masih dikategorikan rendah atau tidak bervariasi. Kemudian ukuran perusahaan itu memiliki rata-rata 28,845539. Nilai minimumnya adalah 22,83692, dan nilai maksimumnya adalah 33,49453. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, perusahaan itu dibagi menjadi 4 skala, yaitu berdasarkan aset dan penjualan perusahaan tersebut, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
Berdasarkan hasil statistik tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa perusahaan yang terdaftar di BEI merupakan perusahaan dengan skala menengah sampai dengan usaha besar. Hal ini dikarenakan untuk bisa terlisting di BEI itu perlu memenuhi beberapa kriteria yang tidak bisa dipenuhi oleh usaha mikro dan kecil. Dari hasil statistik tersebut didapatkan nilai standar deviasi yang besar, yaitu 1,7000536. Dari nilai tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan yang terdaftar di BEI itu bervariasi. Kemudian untuk variabel leverage, rata-ratanya itu 1,592737. Kemudian nilai minimumnya itu 0,000242 dan nilai maksimumnya 973,4065. Standar deviasinya itu menunjukkan nilai 28,93539. Dikarenakan itu terdapat selisih yang besar antara nilai maksimum dengan nilai minimumnya. Berdasarkan hasil statistik tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata perusahaan yang terlisting di BEI didanai dengan hutang sebesar 159%. Dari hasil statistik tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perusahaan yang mendanai usahanya dengan hutang sebesar 97.341% dan ada pula perusahaan yang tidak didanai dengan hutang yang dapat tercermin dari nilai leverage yang sangat rendah, yaitu 0,0242%. Kemudian variabel return on asset memiliki rata-rata 0,029748, nilai minimumnya minus 4,798697 dan nilai maksimumnya dengan 16,8423. ROA merupakan rasio yang digunakan untuk melihat apakah suatu perusahaan itu dapat memaksimalkan laba menggunakan aset yang tersedia atau tidak. Berdasarkan hasil statistik tersebut, rata-rata perusahaan yang terlisting di BEI tidak bisa memaksimalkan laba dengan menggunakan aset yang tersedia. Nilai standar deviasi dari variabel ROA adalah 0,563431 yang dapat disimpulkan bahwa data tersebut itu tidak bervariasi. Variabel CFO rata-ratanya itu adalah 970 juta. Kemudian untuk nilai minimumnya itu 7.760.000 rupiah, nilai maksimumnya itu 54.900.000 rupiah. Kemudian nilai standar deviasinya itu adalah sebesar 3.830.000 rupiah. Nilai standar deviasi yang tinggi ini disebabkan oleh bervariasinya ukuran perusahaan dan mempengaruhi arus kas operasi. Ukuran perusahaan yang berbeda pasti memiliki tingkat operasi yang berbeda juga, dan kemudian berdampak terhadap arus kas operasi. Berdasarkan hasil statistik tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang terlisting di BEI memiliki rata-rata arus kas operasi yang rendah. Kemudian variabel book to market ratio memiliki rata-rata 5,349266. Nilai minimumnya adalah minus 99,01758. Kemudian nilai maksimumnya adalah 2024,200. Book to market ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan melalui nilai pasarnya. Berdasarkan hasil statistik tersebut, rata-rata perusahaan yang terlisting di BEI memiliki kinerja yang baik, dikarenakan investor di Indonesia sudah mengenai analisis fundamental. Dalam hal ini, perusahaan memiliki standar deviasi yang tinggi, yaitu sebesar 68,41826. Standar deviasi yang tinggi ini disebabkan oleh besarnya selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum. Melakukan uji cow. Uji cow ini dilakukan untuk bisa memilih model regresi pandangan terbaik yang bisa kita gunakan. Ketentuan dari penilaian uji cow itu adalah probabilitas pada cross section chi-square-nya itu kalau lebih besar dari 0,05 maka model yang digunakan adalah common effect model. Kemudian kalau probabilitasnya itu lebih kecil dari 0,05 maka model yang paling cocok itu adalah fixed effect model. Kemudian hasil dari tabel di atas ini menunjukkan bahwa cross section chi-square-nya itu 0,1512 di mana lebih besar dari 0,05. Maka model yang paling cocok adalah menggunakan model cos CM atau REM. Tapi untuk menentukan lagi di antara CM dengan REM, kita harus melakukan uji Lagrange multiplier. Kalau uji Lagrange multiplier ini, kalau probabilitasnya itu dilihat dari cross section one side yang Brooch-Pangan dalam kurung.
Kalau dia probability-nya itu lebih besar dari 0,05, maka model yang terbaik untuk digunakan adalah model common effect. Kalau dia lebih kecil dari 0,05, maka model terbaik adalah random effect model. Pada penelitian saya, cross section one side di branch pangan dan dalam kurung itu nilai probability-nya itu lebih besar dari 0,05, maka saya harus menggunakan common effect model. Ini merupakan tabel hasil uji T. Ini adalah variabel-variabel yang saya gunakan. Kemudian kalau hasilnya itu dilihat dari probabilitasnya. Kalau probability-nya itu di atas 0,05, maka variabel independen itu memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel dependen. Jika probabilitasnya itu di bawah 0,05, maka variabel independen itu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pada case penelitian saya di AC, semua variabel itu probabilitasnya di atas 0,5, yang artinya variabel saya tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen saya, yaitu stock return. Kemudian uji F itu nilai hasilnya itu kita lihat dari probability F statistik. Kalau dia di atas 0,05, maka seluruh variabel independen itu memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen. Kalau hasil probability-nya itu di atas lebih kecil dari 0,05, maka seluruh variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Ini adalah tabel uji non-multikolinearitas. Sebelumnya penelitian saya probability F statistiknya itu di atas 0,05, maka manajemen laba memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap return saham. Uji non-multikolinearitas ini dilakukan untuk menentukan agar tidak ada tidak ada multikolinearitas antar variabel. Lalu untuk bisa melihatnya itu kita ketentuannya adalah nilainya itu harus di atas 0,8. Dari tabel ini semua angka tidak ada yang nilainya tidak di atas 0,8. Kemudian untuk uji heterokedastisitas itu kita lihat dari probabilitas di likelihood ratio-nya. Kalau nilai probabilitasnya menunjukkan angka lebih besar dari 0,05, maka data tersebut tidak terdapat heterokedastisitas. Jika nilai probabilitasnya itu di bawah 0,05, maka data tersebut terdapat heterokedastisitas. Pada uji hetero saya ini, nilai probability-nya itu 0,0000, yang artinya sama dengan di bawah 0,05. Maka dapat saya simpulkan bahwa terdapat heterokedastisitas pada penelitian ini. Jadi saya akan merangkum hasil uji saya, di mana hasil regresi itu menunjukkan probabilitas manajemen laba yang dihitung menggunakan discretionary approach itu sebesar 0,4274, di mana hasil tersebut lebih besar dari 0,05. Nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Maka dapat diartikan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hal ini dikarenakan investor tidak hanya menentukan transaksi investasinya berdasarkan laba perusahaan di laporan keuangan. Investor di Indonesia atau pemegang saham banyak yang sudah mengenali analisis fundamental, di mana analisis fundamental ini merupakan analisis yang menilai hampir seluruh aspek perusahaan, termasuk kinerja perusahaan dan juga manajemen perusahaan. Kesimpulannya adalah praktik manajemen laba tidak memiliki pengaruh terhadap return saham dikarenakan investor tidak hanya melihat nilai laba sebagai acuan investasi. Kemudian ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. Yang ketiga, leverage tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. Keempat,
arus kas operasi tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. Kemudian yang kelima, return on asset tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. Yang keenam adalah book to market ratio juga tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah selama melakukan penelitian ini, penulis mendapati adanya kekurangan dalam laporan keuangan yang disajikan beberapa perusahaan, di mana tidak semua perusahaan melaporkan kapitalisasi pasar pada laporan tahunannya. Kemudian rekomendasi dari penulis adalah kepada calon penulis yang ingin mengangkat topik ini di kemudian hari untuk mencari tahu apakah manajemen laba itu mempengaruhi return saham. Lebih baik itu dilakukan pada industri tertentu saja agar kita bisa mengetahui apakah ada pengaruh manajemen laba pada industri tersebut terhadap return saham. Presentasi dari saya, maaf jika ada salah kata. Terima kasih.